Guys, welcome back to my channel. Ini saya ditemani oleh Rizal dan juga Rizky. Dan kali ini konten yang akan kita buat adalah konten misterius. Pengalaman hidup mereka yang cukup banyak misteri. Kita lihat, penasaran? Lihat saja. Yang pertama, langsung saja ke pertanyaan pertama pada Rizal dulu. Apa saja yang kamu rasakan selama pengalaman misteri dalam hidup kamu yang paling mengerikan menurut kamu? Yang paling mengerikan menurut saya itu saat saya berkumpul sama teman-teman di daerah Cikole. Teman-teman saya tersebut orang Bandung, sedangkan saya orang Cimahi. Waktu ketika pulang, mereka yang orang Bandung lewat Cimeluit, sedangkan saya melewati Cisarua. Yang paling menyeramkan itu adalah saat saya melintas di daerah Santiong, Cimahi. Konon katanya kalau lewat sana harus berbaca Bismillahirrahmanirrahim dulu atau gimana lah. Nah, saya pun waktu itu lupa mau ucapin Bismillahirrahmanirrahimnya. Yang saya rasakan waktu lewat sana, saya sendirian pakai motor, kira-kira pukul 11 malam. Ada sesosok anak kecil yang tiba-tiba nyebrang, dan itu pun mengagetkan saya. Saya pun sontak mengerem mendadak. Dan saya pun ditanya oleh pengendara yang di belakang saya, "Kenapa Mas berhenti mendadak?" Kata saya pun menjawab, "Itu tadi ada yang nyebrang, anak kecil." Dan saya lihat sosok itu sudah tidak ada. Nah, setelah kejadian itu, saya pun langsung pulang, dan cerita ini saya ceritakan kepada orang tua saya, dan orang tua saya berpesan, kalau pergi kemana-mana, usahakan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, jadi cukup mengerikannya tadi kesan-kesannya. Jadi ketika kita ke daerah orang lain, kita harus mengucapkan bismillah atau terlebih dahulu berdoa dulu agar selamat dari tujuannya. Sok Rizky, apabila tanya ke Ija apa? Pada saat itu, ketika Anda melihat sosok yang lari tadi, apakah dia lari atau hanya sekelebat bayangan saja? Kalau saya lihat dia lari, sesudah lari sosok itu pun menghilang, dan saya pun tidak tahu dia menghilangnya kemana. Sepertinya mengerikan sekali pemirsa ya. Jadi Begitu ngeri. ya sangat membantu buat kita semua untuk harus hati-hati ketika kita berada di dunia lain. Betul. Jadi intinya apa aja yang kamu akan beritahu kepada mereka semua dalam berkendara atau mau pergi kemana-mana? Jadi kalau kita mau pergi kemanapun, yang ke satu baca doa, Betul. yang kedua jaga sopan santun di jalan, Nah, jangan sompral, dan hormatilah yang mereka yang di jalan, pengguna jalan yang lain hormatin. Jadi intinya kita saling menghormati. ya jadi kita harus percaya gaib itu harus emang ada gitu. Jadi kita harus hati-hati. Dan Rizky, mungkin segitu saja pada pesan lain. Cukup. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang sekarang Rizky rasakan selama pengalaman misteri? Ketika itu saya tinggal di nenek. Singkatnya, pada beberapa bulan baru meninggali rumah nenek, saya terbangun dari tidur ketika itu 1:30. Mendengar ada yang mengetuk kaca di atas kamar luar. Dan saya langsung melihat ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Saya berpikir ini mungkin bermimpi. Di dalam hari itu saya langsung tidur lagi. Dan yang kedua kalinya saya mendengar lagi. Dan saya lihat ketika itu yang mengetuknya tidak terlihat. Dan sontak saya begitu langsung lari ke dalam kamar dan tidur dengan selimut. Jadi sepertinya lumayan mengerikan juga dari Betul. cerita Rizky tadi. Cukup sontak kaget dia dari bangun tidur, terus dia ketika lihat ke dapur ada sosok yang tak kasat mata ya. Menurut Ija apa sih kesan-kesan buat Rizky dan juga kepada mereka? Yang sosok yang dilihat Iki ini ya, sosok seperti apa yang Iki rasakan gitu. Saya melihat sosok bayangan yang tinggi, hitam, yang terlihat begitu menyeramkan. Kira-kira itu pukul berapa? Pukul 1:30 malam.
setengah 2 malam. Betul. Mungkin menurut saya mereka itu ingin berkenalan sama Rizky ya. Betul. Karena Rizky ini warga baru lah istilahnya mah, penghuni baru rumah itu. Betul. Mungkin mereka ingin berkenalan sama Rizky. Ya, pesan dari saya Ki, kalau yang seperti itu jangan kita takuti. Mereka itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Betul. Betul sekali ya. Terus apakah ada lagi? Sudah? Ya. Jadi intinya ketika kita berada dimanapun kita harus lebih berani dan mengambil resiko ya. Jadi ketika ada, pasti setiap rumah, setiap tempat pun ada hal misterinya ya. Betul, jadi kesannya betul dari mereka, ini cerita histori yang cukup pengalaman. Jadi inti dari semuanya kita harus senantiasa percaya akan gaib itu ada dan harus waspada dimanapun kita berada, jangan sompral terutama ya. Apa juga ada yang ditambahin lagi ya? Saya Rizky, sudah? Yang sompral serta menghargai dan kita tidak mengusik mereka secara terlebih dahulu, dan mereka pun pasti tidak akan mengusik kita jika kita tidak mengusik mereka. Jadi senantiasa dari cerita ini, jadi kita hidup di dunia itu tidak sendiri, ada makhluk yang lain. Sekian dari kami dan juga jangan lupa follow Instagram Safriza Caniago dan juga Facebooknya dari Rizky Ki Soleman. dan juga saya pribadi. Bila ada yang kalian memasukkan konsep cerita ataupun apapun itu, mau konten apapun, bila mau ngasih masukan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, salam misteri buat kalian. Au.